Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kok rasa-rasanya waktu berjalan begitu cepat ya. Minggu yang lalu kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Kok sepertinya baru kemarin ya, hari ini kita sudah beribadah kembali. Oleh sebabnya kita akan menggunakan waktu yang berjalan begitu cepat dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah ini. Lewat sebuah pujian yang akan kita haturkan di hadapan Tuhan. Kita mau berkata dengan sepenuh hati kita, Tuhan, ini aku. Sucikan dan kuduskan hatiku, supaya pagi ini aku boleh layak di hadapan Tuhan. Dan aku percaya pagi hari ini, hadirat-Mu akan memenuhi tempat ini. Dan setiap kita yang hadir pagi hari ini, benar-benar merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita akan naikkan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini.
Sabat yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, kami ingin memuji menyembah akan nama-Mu Allah yang kudus. Kami ingin berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Kami ingin mempersembahkan ibadah raya kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Allah kami yang kudus. Kami ingin menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kalau seandainya sebuah pertanyaan diajukan kepada setiap kita, ya, apa sih bedanya antara orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu, tentunya kita agak sedikit bingung ya. Sebab di permukaan itu kelihatannya sama. Ya, di permukaan kelihatannya sama, tidak ada bedanya. Coba kita perhatikan kehidupan sehari-hari ini. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka banyak menghadapi masalah. Bukankah kita orang Kristen juga banyak menghadapi masalah? Kok kayak bodoh gitu, saudara. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa kekurangan. Tapi berapa banyak orang yang sudah mengenal Tuhan pun, mereka seringkali menghadapi kekurangan di dalam hidupnya. Orang yang tidak mengenal Tuhan bisa sakit, masuk rumah sakit. Bukankah orang Kristen yang sudah percaya Tuhan juga bisa sakit? Bahkan tidak sedikit yang masuk rumah sakit. Di permukaan kelihatannya sama, saudara. Ya, tidak ada bedanya sepertinya. Tetapi sesungguhnya tetap ada bedanya. Antara orang yang mengenal Kristus dan orang yang tidak mengenal Kristus. Bedanya di iman dan kehidupan rohani. Mengapa saya katakan demikian? Sebab orang yang mengenal Kristus, yang percaya kepada Kristus, dia tahu dengan pasti siapa yang menyertai hidupnya. Siapa yang menyertai hidupnya? Dia tahu janji Tuhan. Yang dikatakan ya dan amin dan pasti itu digenapi dalam kehidupan orang yang percaya. Kita tahu siapa yang menyertai hidup kita, yaitu Tuhan yang memegang kunci kehidupan ini. Sekalipun banyak masalah yang kita hadapi di dalam hidup, dan masalah itu menutup pintu-pintu kehidupan kita, tapi kita ingat, Tuhan punya kunci dan dia sanggup untuk membuka pintu-pintu itu.
Bahkan ketika masalah begitu banyak, dan pintu-pintu itu sepertinya tertutup semua. Bukankah Yesus pernah berkata, aku adalah pintu bagi domba-dombaku. Dan akulah jalan bagi domba-dombaku. Disinilah bedanya saudara, kita tetap punya pengharapan. Karena Kristus yang hidup, yang sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Janjinya menyertai kita, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Itulah kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar nanti kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan yang memegang kunci kehidupan kita. Dia punya jawaban, dia punya jalan, dia punya pertolongan bagi setiap kita. Kita naikkan pujian ini.
kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui dengan iman percaya kita bahwa Tuhan itu segala-galanya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab Engkau begitu setia, penyertaan-Mu begitu nyata dalam hidup ini. Sehingga pagi hari ini dengan teguh kami berdiri di hadapan Tuhan. Dengan iman yang berkata bahwa Engkau Tuhan sungguh penolong di dalam hidup ini. Aku tidak bisa berbuat sesuatu. Aku tidak mampu melakukan apapun di dalam hidup ini tanpa tangan Tuhan yang terulur untuk menopang dan menolong hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami mau belajar mengucap syukur. Di dalam segala hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Sebab sejak kami mengenal Engkau sampai hari ini, bahkan sampai akhir hidup kami, bukankah hidup kami tetap di dalam tangan Tuhan yang kuat? Kehendak-Mu selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kadang-kadang itu bertentangan dengan pikiran, dengan kehendak kami, tapi kami percaya Tuhan, Bapa jauh lebih baik daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di tengah kelemahan. Tuhan beri kekuatan. Di tengah kesusahan, Tuhan kirimkan penghiburan di dalam hidup kami. Saat kami tidak berdaya, Roh Kudus memberikan kekuatan ekstra di dalam kehidupan kami. Saat kami berbeban berat, tangan-Mu terulur Tuhan. Sehingga kami sanggup untuk memikul beban hidup ini. Bukan karena kekuatan kami semata-mata. Karena tangan-Mu yang terulur kepada setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah kami menghadapi banyak masalah dalam hidup kami. Kau selalu mendampingi kami. Kau mengajar kepada kami Tuhan. Bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Engkau sangat merindukan Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu. Tetap bertumbuh iman kami. Roh kami bertambah kuat di dalam Tuhan. Itulah kemenangan Tuhan. Ketika kami disanggupkan melewati gunung yang tinggi. Dan kami ada bersama dengan Tuhan di puncak gunung ini. Dan kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau selalu menggandeng kehidupan kami. Kau tidak pernah lepaskan kami Tuhan. Seorang diri. Kau senantiasa pegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan ini. Kami praktekkan itu karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu yang terjadi atas jemaat Tuhan di tengah keluarga mereka, di tengah pekerjaan mereka, di tengah kehidupan pelayanan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa pulihkan kami. Sehingga tetap terus kami memiliki semangat yang berkobar-kobar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami doakan Tuhan untuk gereja ini, bila gereja ini tetap di dalam pimpinan dan hikmat Tuhan Kau berikan bagi segenap pengurus gereja ini. Untuk program-program yang sudah kami canangkan bersama, program persiapan emeritasi hamba-Mu di tempat ini, program kemah keluarga, kami juga menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami. Ialah Tuhan sendiri yang akan terus mengarahkan bangsa negara kami. Dan kami percaya ketika tangan Tuhan terkedang, maka disitulah Tuhan
bangsa kami boleh mengalami perubahan, boleh mengalami Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas bangsa dan negara kami. Sehingga makin banyak orang yang bertekuk lutut, mengaku dengan lidah, dengan mulut mereka, dengan iman percaya mereka, bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Tuhan dan Juru Selamat, yang selama ini sangat diharap-harapkan dalam kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini. Roh Kudus melawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan katakan yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kalau mendengar kita tahu ya Bapak Ibu, mendengar ya dengan telinga. Lalu firman Tuhan kok dipelihara? Ya. Apa maksudnya, Saudara? Dalam bahasa Yunani, memelihara itu disebut dengan phulasso. Artinya memegang dan menjaga. Jadi firman itu seperti barang yang sangat berharga yang terus kita jagai, kita pegang dalam hidup ini. Firman itu bagi kita adalah makanan pokok. Segala-galanya dalam hidup ini karena firman itu hidup. Tapi pengertian yang selanjutnya dari phulasso adalah taat melakukan. Jadi yang berbahagia adalah orang yang tidak sekedar mendengar firman Tuhan. Tapi dia adalah orang yang taat melakukan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, hanya orang yang taat dan patuh kepada Tuhan adalah orang-orang yang melihat perkara-perkara besar yang diizinkan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya pagi hari ini, kalau sebentar kita dengar firman Tuhan, sediakan hati kita untuk firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami kuasa firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu, berikan hati dengan sepenuhnya. Lakukan firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita naikkan pujian untuk mempersiapkan firman Tuhan.
kami percaya akan sabda kebenaran firman-Mu. Ketika kami melakukan dan menghidupinya, maka firman itu akan terjadi atas kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu yang bagi kami tidak mungkin. Tetapi karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, segala sesuatunya bisa terjadi atas kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami ingin berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Kami membuka hati kami dan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mengizinkan seluas-luasnya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga tidak hanya kami menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang bijak dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita perjanjian lama. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita pasti merindukan untuk mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita bergumul berat, lalu ada jalan keluar. Ketika kita sakit, kita berseru, kita mendapatkan kesembuhan. Ketika kita mengalami berbagai macam hal, masalah muncul dalam kehidupan kita, ada solusi, ada jalan keluar yang kita alami. Ketika kita kekurangan, maka kita merindukan Tuhan
memberkati, dan mencukupkan akan hidup setiap kita. Firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita ingin merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kata kuncinya adalah taat. Taat melakukan apa yang difirmankan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita taat kepada firman Tuhan kalau situasi dan suasana mendukung, itu akan lebih mudah untuk kita lakukan. Tuhan memerintahkan untuk kita berbagi, untuk kita memberi, lalu kondisi keuangan kita baik. Tidak hanya baik, bahkan mungkin berkelebihan. Tuhan memerintahkan untuk kita ambil bagian pelayanan. Tuhan percayakan kepada kita. Kebetulan kita longgar, kita punya waktu banyak luang. Kita bisa mengerjakan. Suami, istri, anak-anak, atau keluarga mendukung, memberi dorongan. Rekan sekerja, rekan sepelayanan baik-baik, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga orang antusias mengerjakan dan melakukan dengan ketaatan, dengan kesadaran penuh di dalam kehidupannya melakukan firman Tuhan. Tetapi bagaimana jikalau situasi tidak mendukung, situasi sulit di dalam kehidupan setiap kita? Kita sedang sibuk, sedang repot dengan pekerjaan kita, dengan pergumulan kita, tetapi Tuhan percayakan pelayanan kepada kita. Apakah kita bisa meluangkan waktu kita, menyisihkan di tengah-tengah kesibukan untuk tetap komitmen melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita? Ketika keuangan kita sedang pailit, bahkan mungkin sangat sedikit, lalu Tuhan gerakkan untuk kita melakukan berbagi dengan apa yang kita punya, meskipun jumlahnya sedikit. Apakah kita bisa melepas dengan penuh sukacita di dalam kehidupan setiap kita? Ketika keluarga tidak mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan, rekan-rekan sepelayanan tidak saling menolong, tidak saling menopang, bahkan mungkin saling menjatuhkan karena ingin cari muka, ingin merasa ditempatkan yang paling utama satu dengan yang lainnya, sehingga suasana tidak menjadi nyaman di dalam berpelayanan. Apakah kita bisa tetap taat melakukan itu di dalam kehidupan setiap kita? Bahkan kadang kalau kita mau mengakui, di tengah-tengah suasana, situasi, dan kondisi yang mendukung, kadang-kadang penyakit malas, enggan, muncul di dalam diri kita untuk melakukan ketaatan firman Tuhan yang kita yakini di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam teks yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, bangsa Israel sedang mengalami masa kekeringan. Karena kekeringan yang panjang pasti terjadi paceklik. Segala sesuatu serba sulit. Orang bercocok tanam tidak bisa, sementara kehidupan tetap berjalan. Orang harus tetap makan sehari 3 kali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi masukan yang didapat semakin hari semakin menipis karena situasi dan suasana yang ada. Mengapa bangsa Israel bisa mengalami hal yang demikian? Bukankah bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah? Bangsa di mana Allah mengasihi bangsa Israel meskipun tegar tengkuk. Tetapi Tuhan terus mencurahkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, maka kita melihat di pasal yang ke-16, di ayat yang ke-30, dituliskan, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
lebih daripada semua orang yang telah mendahulunya. Dengan kata lain, di masa pemerintahan Ahab ini, situasi, suasana, keberadaan kerohanian itu semakin kacau. Mereka semakin jauh daripada Tuhan. Kalau nenek moyangnya atau orang tuanya, mereka juga melakukan hal yang sama, tetapi di zaman Ahab ini semakin lebih parah lagi. Sehingga salah satunya kita bisa melihat, kemudian Ahab membuat dewa-dewa Baal untuk disembah, menggantikan Allah yang selama ini memelihara mereka. Sehingga kemudian Allah memberikan kekeringan kepada bangsa Israel. Bukan dalam rangka sekedar ingin menghukum karena kehidupan bangsa Israel yang sudah kacau balau, yang jauh daripada Tuhan. Tetapi Allah ingin karena kasih-Nya mereka mengerti bahwa Allah yang disembah, Allah yang membesarkan mereka adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang berbeda dengan ilah-ilah yang mereka sembah, yang mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Allah ingin membuka mata jasmani, mata rohani mereka. Bahwa Allah yang disembah, Yahweh itu adalah Allah yang sanggup melakukan apapun bagi umat yang dikasihinya. Meskipun mengalami kekeringan yang panjang, tetapi Ahab dia tidak peduli atas situasi, suasana, keadaan yang ada. Dan kelaparan yang panjang kalau kita melihat di kitab referensi, di kitab perjanjian baru di Yakobus, maka dituliskan 3,5 tahun. Apa yang bisa kita rasakan, kita bayangkan. Kita mengalami pandemi yang surut di awal Juli begitu melonjak, sebegitu luar biasa, kemudian surut belum ada 2 tahun, baru 1,5 tahun saja. Kita sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh. Inginnya melakukan kembali aktivitas seperti semula. Itu pun kita masih bisa berkarya, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa melakukan aktivitas yang kita kerjakan. Tetapi masa kekeringan, tidak ada embun, tidak ada air selama 3,5 tahun. Bukankah itu sesuatu yang mengerikan bagi bangsa Israel? Tetapi Ahab enjoy saja karena dia seorang raja. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di sekitarnya? Tentunya mereka semakin mengalami kesulitan, kepayahan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan kemudian Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk dia bersembunyi di sungai Kerib di pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di tengah-tengah persembunyiannya itu Tuhan pelihara Elia. Masa kekeringan, orang tidak bisa makan, mengalami kesulitan, tetapi Tuhan pakai sesuatu yang unik. Elia bisa mengambil minum dari sungai Kerit itu, dan kemudian pagi petang Tuhan kirimkan burung gagak untuk membawa makanan, roti dan juga daging kepada Elia. Sehingga meskipun dalam suasana situasi yang berat, kondisi Elia masih baik. Dia dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Meskipun dengan berjalannya waktu, masa kekeringan itu juga berpengaruh tidak hanya bagi Elia, tetapi kalau kita membaca teks yang kita renungkan bersama-sama, maka perempuan Sarfat yang tinggal di daerah Sidon, ini pun mereka juga mengalami hal yang sama, berimbas kepada bangsa-bangsa atau orang-orang yang ada di sekitar dan di sekelilingnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita
Pilihan-pilihan hidup yang kita ambil itu berpengaruh, bisa berpengaruh sekupnya kecil ataupun bisa berpengaruh terhadap sekup yang luas. Apakah itu berkaitan dengan berkat, tetapi juga sekaligus berkaitan dengan hal-hal yang lain yang negatif yang terjadi atas kehidupan setiap kita, mempengaruhi dan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam situasi yang sulit itu, maka firman Tuhan berbicara kepada Elia agar Elia meninggalkan sungai Kerit itu karena airnya sudah tidak ada lagi. Dan Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah ke Sarfat, maka aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dan kemudian dalam teks, Elia bersiap-siap dan dia pergi. Mengapa Elia melakukan itu? Karena Elia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Elia percaya kepada Tuhan bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin atas kehidupannya. Sehingga karena iman, percaya, keyakinan yang ia miliki itu, maka ia pergi ke Sidon. Dan ketika masuk di pintu gerbang itu, ia berjumpa dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan beberapa potong kayu. Lalu Elia berkata, tolong berikan kepada aku minum. Elia diberi. Lalu ketika Elia kemudian berkata kembali, tolong berikan aku roti. Maka kemudian perempuan itu mengutarakan apa yang sedang ia alami. Bahwa ia pun dalam kondisi yang kritis atau krisis di dalam kehidupannya. Tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, dia hanya bisa mengumpulkan beberapa potong kayu, kemudian kalau diolah, dimakan bersama dengan anaknya, habis itu mereka mati, karena mereka sudah tidak mempunyai cadangan lagi. Permohonan, permintaan daripada Elia sesuatu yang berat untuk dijawab oleh janda Sarfat karena keterbatasannya, karena keminimannya yang ia punya dan ia miliki. Sehingga perempuan ini menjadi ragu-ragu di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita punya serba terbatas, bukan hanya terbatas tetapi sangat minim sekali. Lalu Tuhan perintahkan untuk kita berbagi. Pasti ada pertentangan di dalam diri kita antara iman, Tuhan sanggup pelihara, Tuhan sanggup beri, meskipun mata jasmani kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan pikiran kita, logika kita mulai jalan karena Tuhan juga beri akal budi kepada setiap kita. Tetapi bagaimana mungkin saya bisa berbagi? Untuk diri, untuk anak saja tidak cukup. Habis dimakan sesudah itu tidak ada cadangan lagi sedikit pun. Dan mereka akan menjadi mati. Bukan sesuatu yang gampang untuk memberi dan berbagi meskipun hanya roti kecil bundar. Yang diminta oleh Elia, buatkan terlebih dahulu kepadaku roti kecil bundar, sesudah itu buatlah buatmu dan juga buat anakmu. Dalam situasi dan dilema yang demikian, maka kemudian karena iman keyakinan daripada Elia, ia percaya benar akan apa yang Tuhan perintahkan bahwa ia akan dipelihara oleh seorang janda. Meskipun ketika berjumpa dan bertemu realitanya bukan ditemukan janda kaya yang bisa menjamin hidupnya. Tetapi karena Elia mengalami kasih kemurahan Tuhan demi kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan demi pemeliharaan di dalam hidupnya, sehingga dia tidak ragu terhadap sabda kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga ia berkata kepada perempuan itu,
jangan takut, buatkanlah untuk aku sepotong bundar kecil, dan sesudah itu buatlah untuk dirimu dan juga untuk anakmu. Inilah yang menggerakkan. Ketika roh Tuhan bekerja di dalam hati kita, maka akan ada dorongan kuat untuk melakukan. Meskipun mungkin kita membutuhkan, kita memerlukan, tetapi kalau ada dorongan roh Allah dalam diri kita, maka kita akan dengan penuh sukacita mengerjakan dan melakukan itu di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakberdayaan akan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan ini juga berlaku atas setiap kita. Ketika kita mengalami kebimbangan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami ketidakberdayaan, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Karena Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Allah yang tahu persis akan situasi dan kondisi kita. Allah tahu persis apa yang menjadi kebutuhan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya dan beriman, maka kita akan mengalami rahmat dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Perempuan Sarfat yang tidak mengenal Allah, yang dia berkata, Allahmu bukan Allah kami atau Allah kita, tetapi Allahmu. Tetapi kemungkinan situasi kekeringan yang disebabkan oleh firman yang disampaikan oleh Nabi Elia juga didengar oleh janda Sarfat ini. Berita baik atau berita buruk dimanapun, dalam situasi kondisi apapun, itu akan cepat tersebar. Apalagi di zaman era sekarang ini. Saat ini, detik ini, apa yang terjadi di belahan dunia, kita dengan mudah dapat mengakses. Kalau kita tidak buka internet, Google, tidak lihat YouTube, kita punya grup WA di mana teman kita bersebaran di mana-mana, berita itu tetap cepat kita tangkap. Dan kekeringan yang panjang itu kemungkinan juga janda Sarfat ini, meskipun orang yang belum percaya kepada Tuhan, dia mendengar apa yang dikatakan oleh Elia. Sehingga ketika ia berkata, jangan takut bahwa Tuhan akan pelihara dia. Minyak dan tepung itu tidak akan habis sampai masa kekeringan berakhir. Maka janda ini melakukan, dia percaya kepada Allah yang disembah oleh Nabi Elia. Iman yang dimiliki Elia berpengaruh kepada janda Sarfat, sehingga janda Sarfat pun percaya kepada Allah yang ia sembah. Ingat kisah perempuan sundal Rahab, orang yang tidak percaya dan mengenal kepada Allah. Tetapi ketika ia menolong orang-orang Israel yang mengintai Yeriko, dan ia menyelamatkan mereka, maka apa yang terjadi? Kota Yeriko yang disediakan oleh Tuhan untuk dihancurkan, diluluh lantahkan. Tetapi lewat perempuan Rahab, perempuan sundal ini, dia percaya, lalu dia diselamatkan bersama dengan keluarganya. Sehingga ketika Yeriko menjadi hancur dan luluh lantah, Rahab bersama dengan keluarga, seisi rumahnya, ditolong, diselamatkan oleh Tuhan. Di Yosua pasal 6 ayat yang ke-25. Kita melihat iman yang dimiliki oleh janda Sarfat di tengah-tengah keterpurukannya, di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Dia percaya akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam Tuhan, seringkali iman keyakinan kita mengatakan percaya kepada Tuhan,
sesungguhnya kita sungguh-sungguh percaya atau tidak, maka seringkali kita diperjumpakan dengan kesulitan-kesulitan hidup untuk membuktikan apakah kita memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, apakah kita tetap bergantung dan mengimani meskipun mungkin mata jasmani kita belum melihat. Tetapi apakah mata rohani kita percaya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan menuntun kita. Tuhan tahu benar apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Ketika saya sakit, lalu pagi itu saya pengen ganti baju. Karena semalam saya tidak ganti baju. Lalu saya mencoba, karena tangan diinfus, saya mencoba untuk berusaha sendiri. Kebetulan sebelah itu yang nungguin suaminya, jadi tidak mungkin saya minta tolong kepada orang tersebut. Di tengah-tengah saya mencoba kok sulit, enggak bisa. Di hati saya berkata kepada Tuhan di dalam batin saya, Tuhan gini ini, Tuhan kirim malaikat untuk tolong saya sehingga saya bisa ganti baju. Saya tidak berpikiran siapa yang akan diutus oleh Tuhan. Tapi satu keyakinan saya, Tuhan pasti kirim malaikat hanya itu. Ketika mulut saya, bukan mulut ya, hati saya karena saya tidak ngomong tapi dalam hati. Ketika baru berhenti, lalu saya masih mencoba-coba dengan usaha sendiri, tiba-tiba Bu Maria datang. Lalu Bu Maria menolong saya. Saya tidak tahu apa yang menggerakkan beliau di tengah-tengah kesibukannya, pekerjaannya, dia tinggalkan. Lalu dia pergi ke RSI dan mendampingi saya. Tetapi saya yakin bahwa inilah tangan Tuhan yang Tuhan kirim untuk menolong di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah keterbatasan. Saya yakin pengalaman-pengalaman hidup juga Bapak Ibu alami di dalam hidup ini. Ketika kita percaya bahwa Tuhan akan tolong, Tuhan akan sediakan, kita beriman, maka benar Tuhan yang baik itu akan pelihara kehidupan setiap kita. Iman tidak hanya dikatakan, tetapi yang kedua, iman itu harus dilakukan sebagai bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mengerti akan firman Tuhan, lalu kita melakukannya dengan taat tanpa bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Elia karena percaya beriman kepada Tuhan. Meski mata jasmani melihat janda itu tidak mungkin menolong dia. Dia miskin, dia tidak punya apa-apa, hanya tinggal sedikit. Tetapi karena dia percaya perkataan firman Tuhan, dan dia tetap melakukan firman itu, meminta kepada janda Sarfat itu, sehingga Elia dipelihara oleh Tuhan. Janda Sarfat yang beriman kepada Allah yang disembah oleh Elia, dia percaya, dia beriman. Lalu dia melakukan firman Tuhan katakan, kemudian perempuan itu melakukan apa yang diminta seperti yang dikatakan oleh Elia. Dia tidak peduli apakah nanti yang akan terjadi, tetapi satu hal dia percaya bahwa Allah yang disembah oleh Elia pasti akan menolong dia. Apa yang diucapkan bahwa minyak dan juga tepung itu tidak akan habis di masa kekeringan sampai berakhir, pasti akan terjadi. Janda itu tidak lagi menggunakan logikanya. Dia lebih mengandalkan iman keyakinannya kepada Tuhan. Sehingga ia pun melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan Elia membawa kepada kehidupan janda Sarfat. Ketaatan janda Sarfat dengan firman yang disampaikan oleh Nabi Elia
membawa kehidupan bagi dirinya dan bagi juga anaknya. Ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di tengah-tengah keterbatasan yang ia miliki. Ia memilih taat, ia memilih percaya, ia memilih mengesampingkan logika dan akal budinya, dan dia percaya penuh kepada Tuhan. Dan apa yang difirmankan itu terjadi. Mujizat terjadi atas janda Sarfat. Bukan hanya sekedar karena perkataan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Tetapi mujizat itu terjadi ketika ada iman yang sungguh kepada Tuhan. Hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Lalu iman yang penuh itu dilanjutkan dengan satu tindakan yang konkret sebagai bentuk daripada iman kepada Tuhan. Maukah kita melakukan dengan taat kebenaran firman Tuhan? Yakinilah dalam situasi dan kondisi apapun kehidupan setiap kita. Masa kekeringan, masa kesulitan, masa pergumulan-pergumulan setiap kita berbeda. Tetapi pasti kita punya itu di dalam kehidupan kita. Masa-masa di mana kita menangis dan berseru-seru kepada Tuhan di dalam hidup ini, Tuhan izinkan itu terjadi atas kehidupan kita. Tetapi satu hal, mari kita bersama-sama, kita diingatkan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Taatlah melakukan sabda kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Utamakan Tuhan. Jikalau Tuhan berbicara kepada setiap kita dan meneguhkan lewat iman yang kita punya, lakukan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Mata jasmani kita terbatas. Bahkan mungkin iman kita juga terbatas. Tetapi Allah yang tidak terbatas itu yang akan bekerja secara luar biasa. Akan menolong kita. Akan memelihara kita. Akan menuntun kita. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya jasmani yang menjadi pendukung dalam kehidupan kita. Tetapi hal-hal rohani yang menjadi kebutuhan hidup kita, sesuatu yang mendasar pun Tuhan akan reka-rekakan sedemikian rupa sehingga sungguh kita akan mengalami pertolongan dan rahmat serta pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan takut. Firman Tuhan berkata kepada kita, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, Tuhan akan tambahkan, akan berikan kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabdamu di pagi hari ini. Kami semakin diteguhkan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beriman sungguh kepada Tuhan, tidaklah menjadi sia-sia dalam perjalanan hidup kami di dalam dunia ini. Melakukan kebenaran firman-Mu dengan taat di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakberdayaan kami. Kami percaya Tuhan yang akan menyanggupkan dan memampukan kami. Karena Tuhan tidak pernah meminta kepada kami apa yang tidak kami punya dan kami miliki. Ketika Tuhan ingin melakukan kami sesuatu untuk Tuhan, maka sebenarnya bukan agar kami kekurangan, bukan agar kami menjadi semakin tidak berdaya, tetapi sebenarnya Tuhan sedang sediakan berkat khusus kepada setiap kami, agar kami mengalami Tuhan yang hadir, yang berkuasa, yang memelihara atas kehidupan kami. Agar kami tidak mengandalkan kekuatan yang kami punya, tetapi kami berserah penuh, percaya penuh, dengan ketaatan merendahkan hati, dengan ketulusan mengerjakan di dalam kehidupan ini. Bapak yang kami kasihi, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di tempat ini.
Biarlah pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi akan memperkaya iman kami, membawa ketaatan kami semakin sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan di dalam hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami. Selebihnya kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan selebihnya apa yang menjadi bagian Tuhan, kami mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, khususnya secara pribadi saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa ketaatan adalah kunci daripada pemeliharaan yang datang dari Tuhan. Di tengah-tengah ketika Bu Tari menyampaikan khotbah, saya berpikir di dalam hati, kenapa Tuhan tidak kirim Elia ke Sungai Yordan? Pada saat itu terjadi kekeringan, saudara. Kekeringan, dan Sungai Yordan itu berlimpah-limpah airnya. Tapi Tuhan suruh Elia ke Sungai Kerit, sebelah timur Sungai Yordan. Sungainya kecil. Di tengah-tengah kelaparan karena kekeringan, kenapa Tuhan suruh Elia pergi ke seorang janda Sarmat yang begitu miskin? Kenapa Tuhan tidak kirim orang yang kaya, punya lumbung makanan yang berlimpah-limpah? Tapi itulah ketaatan sedang diuji. Ya, ketaatan lebih daripada apa yang dipandang oleh mata. Ketaatan mengesampingkan pikiran dan akal budi kita. Kita tetap taat. Maka kita akan lihat pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebuah pengumuman kecil yang saya sampaikan untuk para majelis, setelah ibadah selesai jangan pulang dulu. Ya, kita tinggal paling setengah menit, 1 menit ya. Kita akan memberikan ucapan selamat kepada peserta sidang MPL lewat atau dalam bentuk rekaman video. Ya, paling setengah menit itu rekamannya. Ya, Bapak Ibu mohon untuk tinggal sebentar. Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kami dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, dengan hati yang mengucap syukur, kami akan memberikan korban persembahan. Baik korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, ataupun pekerjaan Tuhan untuk mendukung komisi diakonia. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian PPR 1 nomor 62. Untuk mendukung apa yang sudah kita dengar pagi hari ini, percaya dan patuh adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang percaya, pasti dia patuh, pasti dia taat kepada Tuhan. PPR 1 nomor 62. Kalau serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh, dengannya di samping, ku tetap
Sebelum kami mengakhiri ibadah raya di awal bulan ini, kami mohon berkat Tuhan turun atas saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Bapak Yosef, untuk Saudara Andang dan Ibu Maria Hirmawati. Tuhan melimpahkan kasih, kemurahan kepada hamba-hambamu ini, sehingga lewat pengalaman-pengalaman hidup di mana tangan Tuhan menuntun, akan membawa anak-anakmu semakin mengasihi dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Bahkan lewat pemeliharaan yang Tuhan beri, anakmu boleh dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan dimanapun anak-anakmu berada. Tuhan memberkati untuk kesehatan, Tuhan memberkati untuk keluarga yang dibangun. Demikian juga untuk masa depan Andang ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mereka-rekakan segala sesuatu, di mana semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anakmu. Kami mengucap syukur untuk ibadah raya di mana kami diizinkan dan diberkenan untuk memuji menyembah Tuhan, untuk menghaturkan rasa syukur kami lewat persembahan kepadamu, dan berdengar-dengaran dengan sabdamu yang memimpin dan menuntun kami, agar kami menjadi serupa seperti Kristus, agar kami menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami, dimulai dalam diri kami, iman keyakinan kami, ketaatan kami, dan pada akhirnya kami boleh mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup kami, sehingga orang lain pun rindu untuk mengalami apa yang kami alami bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, untuk menapaki sepanjang sepekan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.